Untuk daerah Baduy itu masih agamanya masih menganut Sunda Wiwitan. Harus jalan kaki berapapun jauhnya. Dan nggak bisa pakai alas sendal. Bukan nggak bisa, nggak boleh dari peraturan adatnya. Oke lah. Kopi dulu lah. Halo, what's up guys? Balik lagi di Podcast bareng gua Egi dan gua Aminuddin. Nah, di video kali ini kita di episode Podcast kali ini bintang tamunya agak jauh-jauh daripada Talent Project lah ya. Iya, betul. Pokoknya bawa santai aja. Bawa santai. Karena ini hari Minggu. Betul. Hari Minggu waktunya santai, tapi nggak tahu mau liburan kemana karena nggak punya ini. Punya duit. Iya. Keren nggak punya. Oke, jadi sebelum menonton atau melanjutkan video ini, silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu guys. Ya. Terus Amin, hari ini lagi sibuk apa? Hari Minggu ini? Hari Minggu biasa santai di rumah. Kalau santai di rumah. Iya, santai di rumah, ngopi paling ngerokok udah itu aja. Ngopi santai ya. Iya, betul. Santuy dong. Santuy lah. Boleh dibilang santuy lah. Jadi nggak usah dibawa pusing lah. Masih bawa pusing. Bawa santuy aja, santuy anjir. Jadi Amin ini di podcast kali ini beda nih karena kita punya ini di sini ada tulisan nih. Iya. Ada tulisan nih. Mana tuh? Podcast santuy di sini muka gua nih kalau nggak salah, kalau nggak di sini di pokoknya. Ya pokoknya itulah, saksikan lah. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah suku di Indonesia. Suku cadang apa? Suku cadang mah spare part. Sebuah suku di Indonesia, saya suku Sunda lah ya. Salah satu suku Sunda yang masih mempertahankan apa namanya ya? Adat istiadat. Adat istiadat. Iya, betul istiadat. Amin asalnya dari mana? Ya sekali lagi gue perkenalkan diri lagi, gue asal dari Banten. Nah, salah satu suku di daerah Banten, mungkin kalian udah pada tahu suku apa itu? Jeng. Suku Baduy. Ya, Nah, suku Baduy. Di video kali ini kita akan membahas tentang suku Baduy dalam ataupun suku Baduy luar. Iya, betul. Yang belum gua tahu karena gua orang Ciamis kan. Sebenarnya di Ciamis juga ada. Kalau di Ciamis itu kampung adat. Kampung adat ya. Kampung adat. Cikahuripan lainnya. Bukan. Pokoknya nanti insya Allah di video-video selanjutnya kita bahas. Nah, untuk di video kali ini kita akan bahas salah satu suku itu dulu, suku Baduy. Suku Baduy ya. Nah, apa sih yang apa tuh? Misalkan nih viewers nih belum pada tahu nih suku Baduy itu apa gitu. Apa maksudnya dia tuh suku apa daerahnya namanya Baduy atau gimana kan gitu. Enggak, jadi ya sedikit lebihnya saya tahu lah ya. Kalau Baduy itu kalau orang Banten bilang itu Kanekes biasanya. Orang Kanekes. Jadi orang-orang situ nyebutnya tuh Kanekes. Kanekes. Kalau di Banten itu tepatnya Banten ya, Sunda Banten itu biasanya nyebutnya orang Kanekes. Iya. Orang Baduy itu ya bahasa Indonesia lah orang Baduy. Itu tepatnya orang Kanekes juga bisa. Oh berarti gini, jadi Baduy itu arti dari Indonesia menyeluruh gitu ya? Iya, bahasa Indonesia yang menyeluruh. Suku Baduy lah. Yang banyak dikenal. Kalau kita ngomong Kanekes kan orang jarang yang tahu. Kalau suku Baduy pasti tahu. Berarti di sanahnya sendiri disebutnya Kanekes. Biasanya kalau orang Banten nyebutnya orang Kanekes. Oh iya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Tapi sebetulnya saya sih begitu. Gitu. Nah, di situ kan setahu saya nih. Setahu saya yang namanya Baduy itu ada dua jenis, Baduy luar sama Baduy dalam. Iya, betul. Nah, perbedaan misalkan contoh, kita ambil contoh Baduy luar deh. Baduy luar tuh mencakup ya pokoknya Baduy luar lah ya. Kalau Baduy luar itu cara paling gampang untuk mengatanya itu dari pakaian. Dari pakaiannya pakaian beda dari pakaian. Misalnya kalau Baduy luar itu dia serba hitam pakaiannya. Oh, yang Pokoknya serba hitam lah. Yang kayak kemeja. Ya, itu pokoknya kurang lebih seperti itulah ya. Hitam semua.
Kan dia pakai iket tuh. Dia kayak kalau di Jawa tuh belangkon lah. Iket lah kalau di sini. Iket pokoknya warnanya biru, biasanya dia batik biru tuh motifnya. Batik biru. Iya. Yang motif kayak awan gitu ya, apa bunga gitu. gitu. Itulah. Motif batik lah. Itu baduy luar. Baduy luar. Kalau baduy dalam itu lebih ke hitam, putih. Bajunya putih ya. Bajunya putih. Celananya hitam biasanya. Oh, putih hitam ya. Hitam itu biasanya. dari ikat beda gak? Sama, dia ikatnya itu putih juga. Oh. Putih juga, dia dari atas nih bajunya putih, ke bawah baru hitam ya. Kalau baduy dalam. Oh itu beda. Itu bedanya. Paling gampang ya cara bedainnya. Oh berarti gini loh, kan suka ada tuh orang yang jualan madu. Berarti itu dari baduy luar ya, karena bajunya itu kebanyakan hitam ikat biru. Iya, kebanyakan dari luar. Kalaupun ada juga dari dalam sih, ada juga. Cuma gimana ya jelasinnya? Cuma pokoknya jangan ada sih orang Baduy yang buat berjualan di Jakarta itu banyak ada. Cuma ada juga emang yang palsu banyak. Oh. Banyak juga yang palsu. Dia memanfaatkan ketenaran orang Baduy. Iya. Begitu. Jadi dia nyamar lah. Nyamar lah begitulah. Karena madu dari Baduy itu bagus. Bagus. Biasanya orang-orang yang Baduy palsu nih dia seolah-olah jual nih dari Baduy. Padahal ada juga yang enggak sebenarnya. Berarti banyak yang madu jenis madu odeng modelnya. Odeng. Kalau gitu kan di Sunda odeng. Pak halusnya madu odeng. Iya. Paling bagus tuh madu odeng kalau itu. Berarti jenis madu. Karena itu si lebahnya itu paling ini loh. Gede-gede kan dia kan. Gede-gede itu odeng emang ya. Iya tuh madu paling bagus tuh. Terus Baduy itu kampungnya untuk saat ini tuh ada 3. Baduy itu adanya di Kecamatan Leuwi Damar. Leuwi Damar kabupatennya masih Lebak Banten. Kampungnya itu ada Cibeo, Cikesik sama Cikertawana. Ya, tetap ya kalau Sunda pasti ada Ci. Iya betul. Saya dari sana ada Ci-Cinya lah gitu. Karena Baduy itu salutnya itu dia masih adat istiadatnya masih kental ya. Masih sangat dijaga sekali, apalagi mau luar mau dalam ya. Kalau luar jujur aja mohon maaf untuk saudara-saudara orang Baduy luar. Kalau nonton bukannya ngerenahin apa gimana, cuma seiring perjalanannya zaman nih banyak udah masuk dari luar nih kayak elektronik, dari segi pakaian gitu. Maksudnya lebih modern lah ya. Ya lebih agak modern lah sekarang, jadi udah beda sama Baduy dalam. Kalau Baduy dalam memang masih terjaga, sangat-sangat terjaga lah istilahnya. Dia masih mengandalkan adat istiadat. Iya betul. Masih bukan ngelestariin. Iya. Melestarikan adat istiadat ya. Betul. Iya. Baduy luar udah inilah istilahnya udah ada masuk elektronik lah, udah masuk. Nah, gitu. Tapi untuk adat tetap dijaga, benar-benar dijaga. Tetap kan lah ya. Cuman bedanya di cara. Iya. Cara kehidupan sehari-harinya mungkin ada berbeda dikit. Ya itulah. Baduy dalam, Baduy luar kan ya namanya juga. Nah, yang mau saya tanyain tuh Baduy ya. Kayak masalah agama nih, mohon maaf bukannya apa ya. Masalah agama kalau di Baduy dalam, Baduy luar itu ada perbedaan gak sih? Kalau soalnya gini loh. Setahu saya orang daerah Banten itu agamanya kental banget Islam. Ya. Islami banget. Betul. Nah kalau untuk daerah Baduy itu masih agamanya masih menganut Sunda Wiwitan. Dalam Baduy luar Baduy dalam itu masih sama. Iya. Masih Sunda Wiwitan. Masih Sunda Wiwitan. Ya sedikit dirinya Sunda Wiwitan itu masih kepercayaan kepada leluhur. Atau animisme lah, bahasa kerennya itu animisme. Iya. Itu sih. Dan itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Iya. Karena ya balik lagi nggak ada istiadat masing-masing, di situ masih dilestari aja. Ya sama kayak di Jawa kan masih ada namanya tuh kalau di Jawa tuh Kejawen. Nah masih seperti itu, ada sama lah masih ya. Sama kayak Kejawen. Karena saya juga pernah nonton salah satu video di situ edukasi sih sebenarnya. Iya. Videonya isinya tentang mau nyatet warga-warga, data warga. Nah salah satu warga yang udah berumur gitu ditanyain agama,
Ya itu ada sitkom. Ya, ada ditanya sitkom agama, di situ. agamanya Kejawen. Nah, Kejawen. sedangkan di KTP kan yang diakui di negara itu agama ada cuman Hindu, Buddha, Kristen, Islam, sama Konghucu. Jadi cuma 5. Nah, di situ itu sih dibalut sama sitkom sih. Ya. Sinetron komedi gitu. Jadi pernah nonton sih. Makanya tahu Kejawen. Sih kalau di Baduy sih seperti itu sih. Oh, jadi iya masih melestarikan lah ya. Masih sangat melestarikan sekali. Apalagi alamnya pasti bagus. Oh, bukan main. Alamnya itu masih sejuk, seger. Kalau Amin sendiri, Bantennya daerah mana? Saya lebih ke daerah Sobang sih. Sobang. Temu untuk ke Baduy masih dekat lah. Si dekat lah ya. Ke Baduy. Jadi tahu lah 1, 2. Karena pernah punya temen juga orang Baduy. Gitu. Nah, masalah ini loh. Karena yang saya tahu yang jualan madu tuh kan ada yang pakai sendal, ada yang enggak nih. Ya, perlu diluruskan ya. Perlu diluruskan. Kalau orang Baduy asli itu pantangan untuk naik kendaraan. Itu pantangan adat dan nggak boleh dilanggar. Harus jalan kaki berapapun jauhnya. Dan nggak bisa pakai alas sendal. Bukan nggak bisa, nggak boleh dari peraturan adatnya. Kalau ada yang melanggar itu sanksi dari adat. Biasanya seperti itu sih. Iya, karena emang pada gitu aja nyeker. Iya, nyeker aja jalan kaki. Makanya kalau kita lihat orang Baduy itu biasanya kakinya kenceng-kenceng kan. Apalagi telapaknya tuh. Itu sih gampang sih. Karena dia nggak boleh. Iya. Itu sih kalau orang Baduy. Salah satu cara melestarikan ya. Iya. Keren sih. Kok Amin pakai sendal? Saya kan bukan orang Baduy, Pak. Amin mau pakai sepatu. Orang Baduy itu aslinya ramah-ramah. Ramah-ramah ya. Baik-baik ramah-ramah. Baik-baik mereka. Ramah-ramah. Sopan ya. Masih berarti sampurasun. Iya. Masih gitu ya. Intinya kalau kita datang tuh ya sopan lah, gimana sih orang. Kalau kita dia welcome gitu ya. Welcome, orangnya welcome. Cuma orang Baduy itu jangan sampai kita melanggar apa yang udah ada peraturan adat tuh, nggak boleh kita langgar. Walaupun kita pendatang ya. Jangan pendatang walaupun orang aslinya sendiri nggak boleh melanggar adat. Iya. Ya, apalagi pendatang. Apalagi pendatang. Pendatang harus bisa menghormati, lebih menghormati adat istiadat. Makanya untuk teman-teman yang pengen ke Baduy itu sebisa mungkin ikutilah peraturan adat yang ada di sana. Iya. Gitu. Jangan sampai kita datang ke sana malah ngotorin tempat gitu, istilahnya gitulah ya. Istilahnya begitu. Bahas Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Apa tuh, gimana tuh Sunda Wiwitan? Kita harus buka Wikipedia terlebih dahulu, takut salah. Sunda Wiwitan, kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur dan bersatu dengan alam yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Oh, berarti Wiwitan sebenarnya. Sunda Wiwitan itu apa ya? Mungkin di daerah-daerah lain, mungkin kalau misalnya kita belum modern nih, orang Sunda pasti nganutnya Sunda Wiwitan. Ya, kalau orang zaman dulu pasti paham. Pasti paham. Sama kayak Kejawen lah, kayak gitu lah. Sekarang kan masih banyak kan. Itulah. Makanya kan dibilang Sunda Wiwitan. Itu lebih ke agama sih sebenarnya kalau dulu ya. Kalau zaman sekarang kan orang apaan tuh? Apalagi yang pemuda-pemuda zaman sekarang nih yang belum tahu kan, maksudnya kalau teman-teman yang belum tahu nih kan. Lagi zaman-zaman sekarang kan udah modern semua tuh. Iya. Tapi emang sih kalau bahas-bahas Sunda, daerah situ, daerah Baduy doang sih yang paling mempertahankan gitu ya. Iya. Dari segi bahasa nih, kita bahas dari segi bahasa antara Sunda. Kan Sunda kan kita bahas Sunda dulu ya. Iya. Sunda ada Banten, ada Bandung, Jawa Barat lah. Jawa Barat. Jawa Barat. Itu kan beda-beda. Nah, sedangkan saya sendiri kan dari Ciamis. Dari Ciamis kan tahu sendiri kan bahasanya pasti lemes lah ya. Lemes lah ya istilahnya. Halus. Bahasanya halus. Nah, itu halus. Ketemu orang Banten saya nih. Nah. Ya begitu dah. Itu jujur aja, orang Sunda ketemu orang Sunda, kalau misalkan kita beda daerah, itu otomatis bahasa ada yang beda. Betul. Itu
istilahnya dari lemes naik. Iya, dari biasa ngomong sim kuring, sim abdi, jadi aing jadi gitu. aing. Gitu Jadi kan. Jadi kalau di Badai di Badai juga sebenarnya bahasanya beda Pak. Kalau di Badai emang masih Banten, cuma di Badai bahasanya beda juga. Dari logat itu beda. Nah ya logat juga beda-beda. Beda-beda. Jadi lebih ada berirama lah kalau di Badai itu. Iya. Gitu Contoh berirama. logat Banten kayak gimana? Logat Banten. Misalkan nanya lu mau kemana gitu. Ke mana sih ya? Nah, seperti itulah. Ke mana sih ya? Kalau reka mana sih ya? Kalau di saya sendiri ya Ciamis, balik ke mana? Nah, kejauh kan? Jauh itu. Jadi kalau misalkan gue ketemu nih, misalkan kemana sih ya? Buset, kasar banget. Oh ya. Ternyata pas udah tahu nih, kalau misalnya kita belum tahu pasti deg-degan, bukan deg-degan, kaget lah, kesinggung. Iya, karena beda gitu. Sama kayak di Rangkas Bitung nih, Rangkas Bitung jangan kesindir nih, mohon maaf nih orang Rangkas Bitung ya. Rekamannya dia, rekamannya dia ada dianya. Dia itu di sebagian di Banten itu halus, tapi kayak di tempat saya sendiri dia itu kasar. Malah aing yang halus. Jadi begitu. Beda lah ya. Jadi beda-beda lah. Deka mana dia di jing ada jingnya. Ada yang jing, kemana dia jing? Ada yang begitu juga. Jing itu maksudnya bukan anjing. Bukan anjing, itu coba apa ya, kata bantu kali ya. Kata bantu kayak mau kemana? Cuy, kayak gitu lah ya. Kayak gitu, sorry. Kemana kayak gitu. Berarti nya itu jadi jing. Jadi jing. Jadi jangan kesinggung kalau misalnya ketemu orang Banten, orang Sunda, misalkan Sunda dari Sunda halus, daerah Tasik, Ciamis, Bandung gitu kan. Ketemu daerah itu ngomongnya deka mana? Jing. Itu bukan kan kalau di gue nih. Kemana sih ya jing? Itu maksud jing itu anjing. Kemana sih nyet? Kalau di Banten ada yang begitu, cuma bukan itu. Bukan anjing ya, bukan anjing. Bukan maksud ke situ. Itu cuma kata bantu lah kayak gitu. Nah, itu serunya perbedaan satu suku tapi perbedaan bahasa. Apalagi di Indonesia terdiri dari beberapa suku. Banyak banget suku. Perbedaan suku beragam banget. Itulah Indonesia memang kaya. Jadi istilahnya kita harus bisa tahu nih kebiasaan ngomong dari tiap-tiap daerah tuh. Biar kita biar kita paham apa yang dia maksud, terus gak kesinggung juga. Betul. Yang ujungnya malah jadi berantem. Setidaknya nggak harus bisa, setidaknya tahu lah apa ini orangnya begini. Jadi kalau ngobrol itu jangan sampai kesinggung lah. Iya benar. Jadi jangan gimana ya? Ya jangan di ini aja. Kalau misalkan ketemu orang baru, kalaupun kita gak tahu nih. Iya. Ya udah, mungkin dia gitu. Jangan kesinggungan orang. Ini kayak saya begini Pak, kalau saya ini kan dari Sunda Banten kasar nih. Misalnya saya ketemu bapak nih dari Sunda halus, misalnya kita jaga omongan Pak. Yang saya alamin sendiri ya, saya jaga omongnya dalam artian ini kesinggung nggak ya kalau saya ngomong begini. Nanti dia ngerti nggak ya saya ngomong begini. Jadi biasanya saya mengikuti apa yang dia katakan Pak. Saya pahamin bahasanya gimana. Oh ini bahasanya sama kayak artinya bahasa saya nih. Jadi saya masuk lah ke situ biasanya gitu. Ada juga emang yang apa adanya. Yang langsung lah ya. Langsung aja bodo amat lah, bahasa gue begini gue nggak jawab gitu. Ada juga gitu. Jadi kalau misalnya kayak Amin mungkin dia lebih kayak bahasa gue kayak gini. Gue kalau ketemu orang daerah sini harus ngimbangin biasanya. Ngimbangin. Ini takutnya ada salah paham. Mungkin gitu. di Jawa juga sama. Ada Jawa halus, Jawa kasar. Iya, sama sih kayak gitu, nggak jauh beda sih. Nggak jauh beda di mana-mana itu. Sama kayak gitu sih. Yang saya nggak tahu Betawi. Kalau Betawi susah Pak logatnya. Emang ya seru lah Indonesia. Seru lah, itulah Indonesia. Terdiri beberapa suku. Beribu suku. Amin pengalaman punya teman yang jauh nih. Suku apa? Maksudnya daerah mana? Yang jauh ya? Yang jauh itu paling kalau daerah timur sih ada sih, daerah timur. Daerah timur ya. Dari Papua ada. Papua ada NTT, ada Bima juga ada, NTB ada. Sulawesi ada, Makassar. Iya. Kalau suku Dayak tuh Sumatera. Sumatera. Dayak Sumatera Lin. Kalimantan. Ada Dayak juga dari Kalimantan, ada sih. Cuma belum
tahu cuma nggak paham gimana budayanya sih, nggak paham. Jadi Teman nggak saya bisa cerita. ada teman saya dari Dayak. Dari Dayak ya. Kalimantan. Maksudnya bukan dia orang Kalimantan gitu. Emang ya baik orangnya. Ya semua orang sebenarnya baik, Pak. Contoh saya ketemu orang daerah timur. Serem kan ya? Mohon maaf. Iya. Serem ya. Kan kita jaga-jaga ya. Ternyata lucu. Iya, ternyata sebenarnya apa ya? Kadang apa kalau bahasa Inggrisnya itu jangan empok dari covernya aja, jangan lihat dari covernya aja. Jangan lihat Karena dari bakal covernya bertipuan aja. lah. Iya. Aduh. Saya juga sama begitu, Pak. Dulu saya punya teman itu, teman-teman dari NTT, dari daerah timur, mohon maaf. Dulu pas kita awal-awal tuh kita juga sebenarnya, aduh serem banget ya orang nih. Tapi aslinya kalau kita udah berteman, wah best friend banget, Pak. Dia baik banget loh. Baik banget, royal banget gimana sih? Apa ya namanya? Komunikasinya kejaga. Ya, rasa persaudaraan, rasa pertemanannya itu. Kental banget. Kental banget. Jadi saya salut lah. Benar. Gitu sih. Yang saya alami sendiri ya, karena saya banyak teman-teman dari timur, dari Sulawesi. Apalagi kan kita tinggal daerah seberang lah ya. Nah, kita tinggal di Jakarta kan otomatis semua pada ngerantau ke sini kan. Ya ada untungnya juga sih kita ngerantau. Iya. Kita bisa tahu dari berbagai macam suku istilahnya, dari bermacam daerah gitu. Dari cara-cara dia gini kan kita jadi tahu. Kalau makanan khas nih, bahas makanan khas dari Baduy. Dari Baduy, waduh mohon maaf saya nggak bisa dekat saya itu, saya nggak tahu kalau makanannya, nggak tahu saya kalau makanannya. Cuma kalau untuk kerajinan saya tahu, Pak. Kerajinan nih oleh-oleh. Kerajinan itu biasanya dia tenun, Pak. Tenun batik tenun. Oh iya. Nah, itu biasanya yang terkenal tuh di Baduy itu. Jadi biasanya setiap perempuan itu satu rumah bisa nenun, Pak. Itu diwajibkan atau gimana? Kalau diwajibkan sih kurang tahu, cuma kebanyakan itu bisa, Pak. Bisa nenun setiap rumah, biasanya perempuan-perempuannya nenun semua. Nah, kalau untuk ladang misalnya aren, segala macam buah-buahan itu banyak kalau di Baduy. Padi apalagi banyak. Jadi tenun lah ya. Kain tenun. Khas Baduy. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau main ke Baduy nih, mau liburan atau misalkan mau explore lah ya istilahnya, harus bisa menjaga adat istiadatnya, jangan sampai mengotori. Terus jangan lupa juga beli merchandise-nya. Iya, betul. Ya. Oleh-olehnya itu membantu perekonomian mereka. Iya, betul. Itu salah satu melestarikan lah kita. Melestarikan. Kita mendukung juga cara mereka melestarikannya. Oke, jadi cukup sekian mungkin dari Ends Project dari kita berdua nih, dari Egy sama Amin. Jadi jangan lupa untuk tonton video selanjutnya. Mungkin di minggu depan kita akan vakum dulu ya. Kenapa tuh? Kita ada project baru dengan. Oh iya, lupa saya. Kita ada project baru dengan. Maaf nih untuk kawan-kawan. Ya. Pokoknya di mana Ki? Di Tangerang lah, pokoknya lihat lah. Pokoknya nanti lihat aja lah. Lihat aja nanti. Keseruan kita di channel mereka. Iya, betul. Yang pasti insya Allah gua akan bikin vlog. Iya, betul. Jadi mohon maaf dulu ya gitu ya. Ini mohon maaf apabila ada salah kata, untuk takutnya ada yang tersinggung kawan-kawan. Iya, pokoknya mohon maaf karena kita juga gak pinter-pinter. Iya. Cuman kita ingin kayak gimana ya, ngobrol aja gitu, sharing. Ya, sebenarnya ingin menggali ya, apa namanya, kekayaan Indonesia sebenarnya. Iya. Nanti kalau misalkan ada yang punya cerita-cerita seru tentang misalkan punya teman atau dari daerah lain atau misalkan baru kenalan gitu. Bisa langsung komen atau enggak inspirasi untuk tema podcast selanjutnya, mungkin harus membahas dari salah satu suku dari kalian gitu. Iya, betul, bisa. Nanti kan kita gali dulu. Pasti kita berpatokan ke Wikipedia katanya. Betul. Google yang paling. Pokoknya pengalaman pribadi boleh lah ya, bisa langsung komentar di kolom komentar ya, bisa ya. Oke lah, jadi cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.